Oke guys, kita kali ini akan berbincang dengan salah satu petani kelapa sawit. Kita akan sedikit berbincang dengan masalah yang ada di Indonesia saat ini. Bagaimana tanggapan para petani dengan harga yang sangat-sangat memprihatinkan untuk para petani. Oke, kita ikuti aja guys. Salam satu pelepah. Oke bos, kita langsung saja kita berbincang-bincang dengan petani kelapa sawit. Pagi pak. Selamat pagi. Gimana ini pak, kabar pak, sehat pak? Alhamdulillah sehat. Walaupun harga TBS sekarang terjun bebas seperti JP ya, jackpot. Begitu dikasih naik, tiba turun sampai drastis seperti ini ya. Inilah sawit nih. Kalau nggak kuat-kuat mental jadi petani sawit, bagus tebang aja lah pohonnya, ganti pohon jengkol aja. Dan pemerintah harus peka juga ya. Kita bandingkan lah perawatan versus dengan harga. Jadi tidak ada keuntungan bagi petani, yang ada petani kelaparan. Inilah padahal simbol dari pertanian. Kalau nggak ada pertanian nggak ada kehidupan. Tapi pemerintah saat sekarang nggak ada pekanya seperti itu. Maka kami dari petani memohon responlah pemerintah sama petani-petani sawit. Saat sekarang harga-harga seperti ini yang tidak dimau. Seharusnya normal di angka 2000 ataupun 1500 kami masih bisa. Tapi kalau udah di bawah dari 1000, bagaimana untuk perawatan? Harga pupuk aja sekarang untuk Yaramila udah hampir 1 juta. Jadi itulah yang kalkulasi seperti itu. Jangan sampai petani ini tidak bekerja dan harga tidak ada, kelaparan. Kan lucu. Di barat kan kelaparan di lumbung padi, itulah tikus itu kalau nggak ada lumbung padi ya seperti itulah kelaparan ya. Tapi kan hal-hal yang lucu. Jadi walaupun harga murah, saya support petani yang lain tetap semangat untuk sebagai kehidupan keluarga ya, seperti itu. Jadi untuk kedepannya ini pak, gimana ini pak kelapa sawit ini pak, harapan untuk petani Indonesia ini pak? Sudah saya bilang tadi kan, harapan petani kelapa sawit sekarang ya, kalau bisa harga dinormalkan kembali. Itu tadi pencapaian udah 1500 sampai 2000. Petani sawit sebenarnya sudah kategori lumayan. Tapi bisa juga sih dengan catatan harga perawatan itu seperti pupuk diturunkan. Jangan pula TBS anjlok, pupuk masih tetap. Itulah yang harus diaudit lah sama pemerintah. Bagaimana cara kerja mereka supaya petani-petani ini nggak bingung. Kalau ngomong subsidi seperti apa kan? Kami juga kalau bisa sifatnya mandiri. Kalau orang petani pasti mandiri, nggak perlu subsidi. Yang penting harga bagus. Itu aja. Jadi harapannya lebih respon cepat kerjanya. Jadi ada kategori bilang jangan slow respon, fast kalau bisa. Jadi cepat. Jadi itu yang kami mau, follow up terus seperti itu. Sekarang ini harganya berapa di sini pak? Kalau sekarang di lapangan per hari kemarin sudah 900 rupiah. Cobalah kalkulasikan harga pupuk dengan yang paling murah harga 700 ataupun 650. Petani sekarang dia ambil harga dengan 900 rupiah. Bagaimana? Anak untuk sekolah aja sulit, apalagi untuk yang lain. Untuk makan lagi. Itulah yang harus diapakan sama pemerintah. Jadi responnya itu harus pas, jangan slow. Bagaimana berkelanjutannya tentang harga sawit ini. Kalau minyak makan nih pak, saat ini gimana nih pak? Kalau minyak makan katanya sih dengan harga diturunkan, turun harga, ternyata nihil, nol. Jadi sekarang minyak makan itu masih tetap minyak curah 20. Minyak yang kemasan masih 22. Mana yang katanya 14.000 sama 11.000? Kan hoax.
Itulah yang terkadang kita harus dituntut dengan teknologi, harus mengerti tentang berita. Rupanya berita banyak hoax. Nah itu yang membuat bodoh-bodoh petani ini. Kami nggak mau lagi dibodoh-bodohin. Jadi dengan seperti ini harapan kita pemerintah itu harus peka, harus cepat, harus geraknya cepat lagi pas. Bagaimana untuk merespon dengan harga sawit seperti ini? Kalau memang harganya murah, ya distabilkan lah dengan harga-harga pokok. Sekarang cabai udah berapa, bawang udah berapa, itu yang harus dikalkulasikan. Jangan lagi kita kembali ke masa-masa lampau, krisis moneter, kan nggak mau kita seperti itu. Gimana kondisi sawit sekarang ini Pak? Apa melonjak atau menurun ini Pak? Kalau untuk Tingkat buahnya ini Pak? segi dari produksi pada sekarang sawit alhamdulillah mengalami kenaikan ya, dari periode ke periode. Di sini sistem panennya Pak, per 10 hari kita panen, jadi per 10 hari panen. Jadi sistem rotasi panennya seperti itu. Jadi 10 hari panen, 10 hari panen, ada kenaikan step by step. Dia bulan lalu, minggu lalu kami panen mencapai 700 kilo. Kemungkinan ini kita prediksi ada 800 sampai 900 kilo. Ada kenaikan, cuma harga ini yang masih anjlok. Jadi gimana itu gitu loh. Jadi tidak sepadan gitu. Jadi untuk mengatasi harga yang menurun nih Pak, setiap periode tadi kan katanya menaik untuk TBS-nya Pak, jumlah TBS-nya. Jadi untuk mengantisipasi ataupun cara gimana untuk kita mendapat yang lebih efektif lagi dengan harga yang bagus, itu gimana itu Pak? Kalau untuk mendapatkan yang efektif dengan harga bagus kita tidak bisa, karena kita tidak tahu kapan naiknya harga sawit. Nanti kita letaknya di sini pula dengan 900 kilo kita kurang jadi 500 kilo, kita letak di pohon 400 kilo, berondol semua, rupanya harga lebih hancur, kan itu tidak bisa. Jadi itu tidak ada di wewenang sama petani. Petani cuma hanya bisa mengupayakan bagaimana produksi itu naik dan pohon itu sehat. Tapi kalau untuk menanggulangi harga, kita itu yang tidak tahu sama petani. Petani ini tahunya apa sih Pak? Cuma tahunya sawit nih beli mahal, itu aja. Jadi nggak ada cara lain lah Pak ya. Mau Tidak, nggak mau harus kita turunkan Pak ya. tetap harus kita turunkan. Tidak mungkin buah itu busuk di pohon. Yang pertama, buah busuk di pohon. Nanti banyak lagi tumbuh-tumbuh yang di luar tanam, jalur tanam. Jadi ujung-ujungnya lahan kita semak. Yang kedua, tebuang-tebuang ini losis. Udah harga murah, losis lagi. Jadi apa yang mau kita untuk makan? Kan itu yang kita nggak mau, itu seperti itu. Jadi Pak, untuk perawatan lahan sendiri nih Pak, dengan keadaan yang saat ini terjadi di Indonesia, gimana nih Pak? Untuk petani-petani lain, siapa tahu Bapak punya solusi ataupun masukan, gimana Pak? Kalau untuk sistem maintenance ataupun perawatan ya, untuk skala petani dengan harga segini, kerjakanlah seala kadarnya. Kenapa? Kalau kita menggunakan orang, kita udah pasti upah. Upah itu tidak mengikuti harga ya. Saya bilang tadi, harga murah, upah panen tetap 150 rupiah. Nah, jadi kita rawatlah, tapi sedikit-sedikit tidak ada masalah. Kalau kita upayakan dengan segala semuanya dan harus dengan uang, kita tidak makan, tidak ada kembaliannya, tidak ada keuntungan kita untuk saat sekarang. Jadi harapannya dan ini kita sampaikan himbauannya ke petani, tetap dirawat walaupun harga murah. Kita ala kadarnya tidak apa-apa, ala kadarnya dalam arti setiap harinya kita yang merawat, nggak mesti orang lain yang harus kita bayar, kita sendiri aja di situ dengan harga seperti ini gitu. Kalau untuk pemupukan sendiri tidak ada pupuk kimia, tadi saya bilang pakai pupuk organik, kotoran-kotoran kambing, kotoran-kotoran sapi. Ya, lebih bagus mana Pak, kimia atau organik? Semua bagus, nggak ada yang lebih bagus, semua bagus. Tapi kan bagus juga diikuti dengan uang. Jadi dengan harga seperti ini kita harus menggunakan organik aja yang sifatnya kita bisa ambil di kandang masing-masing seperti itu. Jadi sebelumnya Pak, harga ini udah pernah terjadi seperti ini Pak? Kalau harga sebelumnya di tahun 2015 pernah mencapai per 1 kilo 400 rupiah
sampai 500 rupiah. Tapi kan kita udah mencapai 3.000. Keadaan minyak dunia sekarang masih kategori bagus, nggak terlalu tinggi-tinggi amat tapi bagus. Kenapa di Indonesia tender pun untuk Riau cuma CPO 8.000 sekian? Itu yang pertanyaannya, apa sih masalahnya gitu loh. Jadi usut tuntaskan loh. Jadi paskan pemerintah cepat-cepat apa yang terjadi. Jangan pula terlena-lena sampai nanti harga nol. Apa mau harga nol baru kita bergerak? Kan nggak mungkin. Sekarang lah kita bergeraknya. Masih harga 900 kemarin di petani. Hari ini mungkin saya panen di harga 700 bisa jadi. Cobalah kalikan 700 kali 900 kilo berapa hasilnya? Kan itu untuk upah panen udah berapa? Seperti ya. Oke Pak, jadi tetap semangat untuk petani Indonesia Pak ya. Tetap semangat. Simbol kita tetap satu. Tidak ada pertanian, tidak ada kehidupan. Jadi petani harus dihargai dan petani harus semangat untuk melakukan yang terbaik demi keluarga. Seperti itu ya. Jadi intinya untuk petani Indonesia, tetap semangat, pantang mundur dan pantang menyerah. Kita pasti bisa untuk menghadapi masalah ini, dan mudah-mudahan untuk kedepannya lebih cepat, harga TPS di Indonesia lebih bagus dan lebih mensejahterakan petani sawit Indonesia. Salam satu pelepah. Oke. Jadi Pak, untuk pesan para petani di Indonesia ini Pak. Jadi untuk pesannya, sesama petani kita harus saling menyemangati ya. Tetap semangat ya. Apa yang kita buat hari ini, doa dan harapannya kelak 2 minggu ataupun 1 hari besok harga udah mulai pulih. Tapi tetap semangat, tetap dirawat ya tanaman ini. Walaupun dikasih pupuk kandang katanya, harga pupuk kimia mahal, tidak masalah, tapi tetap semangat. Harapan kita sama petani saling menyemangati. Tapi kalau harapan kita sama pemerintah, seperti yang saya bilang tadi, harus cepat, harus peka. Bagaimana penanggulangan dengan harga murah seperti ini, sementara bahan pokok semua mahal. Seperti itu. Jadi intinya untuk petani Indonesia, tetap semangat, pantang mundur dan pantang menyerah. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya lebih cepat, harga TPS di Indonesia lebih bagus dan lebih mensejahterakan petani sawit Indonesia. Salam satu pelepah.